Itu baru saya membaca suatu hadis yang belum pernah saya baca tentang rahasia sholawat. Pernah Rasulullah mengatakan, janganlah kamu memukul anak kecilmu yang menangis, karena tangisannya itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kedua orang tuanya. Maka itulah mungkin anak kecil yang diharapkan, karena dia tangisan itu selalu bersolawat kepada Rasulullah dan mendoakan kedua orang tuanya. Apa mungkin bisa menolong orang tuanya nanti di hari mahsyar. Sehubungan ini juga kecintaan kepada Rasulullah, saya akhir-akhir ini Pak Jal merenung sehubungan dengan suatu ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu, sangat berat hatinya melihat penderitaan yang menimpa kamu. Nah, kalau melihat sekarang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkena pertama adalah penderitaan yang dihadapi oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang kita saksikan akhir-akhir ini. Bagaimana kira-kira penderitaan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan umatnya dicabik-cabik, umatnya yang sedang kesulitan? Mungkinkah kita bisa membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah saat mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, khususnya pada akhir-akhir ini? Kita pertanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Jal tadi. Pak Ustadz bilang bahwa cinta Rasul itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Saya punya tanggapan mengenai kalau cinta itu mungkin itu kata sifat dan kata kerja. Jadi maksudnya sifat pengejauhan tahannya, wujudnya dalam hal kerja. Jadi seperti kayak iman dengan amal, yang mana dua itu saling berinteraksi, saling memperkuat atau saling melemah gitu. Cinta tanpa ada wujudnya, tanpa ada kata kerjanya, dia akan melemah, begitu juga akan menguat. Jadi mungkin kondisi atau hal dari cinta itu adalah kata sifat, tapi wujud dari cinta itu adalah kata kerja. Yang kedua, saya ingin tanya kepada Pak Ustadz. Tadi dibilang bahwa di Saudi banyak pengagungan terhadap Rasulullah itu dianggap musyrik. Ya, saya coba baca-baca buku juga Pak Ustadz. Saya belum lihat tuh ada yang menjurus pada pemusyrikan terhadap pengagungan atau pemujaan. Memang ada gitu, ada kecenderungan untuk mengatakan musyrik. Tapi terhadap pengagungan atau penghormatan saya nggak ngelihat hal itu. Kalau misalnya kita lihat dari Arab Saudi itu kan pengaruhnya Hambali, Wahabi gitu, dari imam-imamnya Ibnu Qayyim atau segala, malah mereka itu sangat meninggikan salawat kepada Rasul. Jadi mungkin yang mereka takutkan sesuai dengan aliran mereka yang Wahabi dengan Hambali itu adalah suatu pengada-adaan terhadap penghormatan kepada Rasulullah. Jadi bilang Rasulullah itu mungkin awalnya Nur Muhammad dari awal, segala macam sampai cerita-cerita yang nggak ada dasarnya. Itu mungkin yang mereka takutkan. Tapi bahwa mereka itu menghormati Rasul, itu saya lihat mereka begitu gitu. Jadi dari penjabaran mereka terhadap salawat kepada Rasul dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ada lihat tadi juga Pak Ustadz ada bilang bahwa tidak ada bukti bahwa Rasul itu tidak ingin dikultus individukan. Mungkin salah ini, tapi saya ada refer ke satu hadis yang Rasulullah itu pada saat beliau datang kepada sahabat, sahabat itu berdiri, Rasulullah bilang jangan berdiri, jangan perlakukan saya seperti orang memperlakukan raja-raja itu. Jadi satu sikap bahwa Rasulullah itu tidak ingin untuk dihormati yang tidak proporsional. Yang keempat yang mungkin agak kontroversial nih Pak Ustadz, yaitu yang terakhir yang mengenai syafaat. Saya coba lihat di tulisannya Pak Ustadz, ini di sini halaman 63 yang mengenai syafaat itu, yang mulai dari 61 sampai 63. Itu pada dasarnya di sini hadis yang ada itu Pak Ustadz ada sebut hadisnya di Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan lain-lainnya. Itu adanya mengenai syafaat pada hari akhir nanti. Nah, kemudian mengenai soal syafaat bantuan pada kehidupan kita saat ini,
Saya belum pernah dengar hadisnya, mungkin Pak Ustadz ada bisa kasih lihat hadisnya. Yang saya tahu bahwa yang diajarkan kepada Rasulullah melalui hadisnya, bahwa kita kepada Rasulullah itu disuruh gitu untuk bersalawat. Dan di mana setiap kali kita bersalawat, Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Itu yang saya minta tanggapannya. Terima kasih. Di Saudi itu ya yang kedua. Saya setuju aja Pak. Mungkin yang benar cinta itu adalah kata sifat dan kata kerja, tapi bukan kata benda. Sampai nanti ada di antara hadirin yang membuktikan bahwa cinta adalah kata benda juga. Nah jadi nanti saya sebutkan bahwa cinta adalah kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Tapi berdasarkan uraian Bapak, saya kira saya setuju bahwa cinta kepada Rasul itu harus menjadi sifat dari diri kita dan kemudian diwujudkan secara konkret dalam amal-amal kita. Jadi dia menjadi kata kerja, bukan hanya menjadi sifat saja. Sifat itu artinya dia jadi bagian dari kepribadian kita ya, tetapi tidak, kalau semata-mata sifat aja dia tidak berwujud di dalam tindakan. Dulu ada film Love Story itu dari Eric Segal. Ada seorang ahli hukum yang sangat pintar menikah dengan seorang perempuan yang sangat sederhana. Orang hukum kan senang mendefinisikan sesuatu itu dengan secara terperinci. Tapi ketika berhadapan dengan pacarnya, perempuan yang tidak berpendidikan itu, dia mengalami kesulitan untuk mendefinisikan. Dia berkata misalnya satu saat, I love you. Could you define love, what love is? Well, it means I pay respects to you. What do you mean by respects, kata dia. It means I take care of you. What do you mean by taking care? Sampai dia bingung. Pokoknya I love you. Sebetulnya si perempuan itu sedang mencoba mengukur sifat cinta kawannya itu dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk apa wujud kecintaan kamu kepadaku itu. Kalau dalam film itu ujungnya karena sudah tidak dia bisa definisikan, dia peluk aja, I love you. Nah, katanya ini love. Dan itu tidak bisa didefine, itu bisa dirasakan langsung. Kemudian, Pak, ada banyak cara menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bukan hanya membaca sholawat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Misalnya, di dalam Sahih Bukhari itu ada dikisahkan para sahabat yang dalam perjalanan haji mencari-cari sebuah pohon yang dahulu di bawah pohon itu para sahabat berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu baiat yang disebut baiatus sajarah, sajaratul ridwan, baiat sajarah, baiat di bawah pohon. Setelah Rasulullah meninggal dunia, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka sering mengunjungi pohon itu, kemudian sholat di pohon itu, sholat sunat, dan dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan seperti itu memuliakan jejak-jejak peninggalan. Yang dimuliakan itu bukan hanya Rasulullah, tetapi juga jejak-jejaknya. Karena kita sekarang tidak bisa lagi memuliakan Rasulullah dalam sosok yang hadir di antara kita. Nah, secara bertahun-tahun, ratusan tahun, kaum muslimin memuliakan Rasulullah dengan memuliakan bekas-bekas peninggalan Rasulullah itu. Hatta pohon yang di situ pernah Rasulullah duduk, orang muliakan pohon itu. Kadang-kadang didirikan masjid di situ dan orang salat di situ mengambil berkah dari bekas peninggalan Nabi itu. Ada sumur, Nabi dulu pernah meludah ke sumur itu. Maka setiap tahun jemaah haji itu selama ratusan tahun datang ke sumur itu, mengambil airnya, menyimpan sebagai air yang penuh berkah, karena air itu pernah diludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Ja'ronah itu, Pak, ada satu pohon. Dulu Nabi menanam pohon di Ja'ronah. Ja'ronah itu sekarang kalau kita mau umroh kan, biasa kita mengambil di dua tempat di Mekah itu, satu Ja'ronah, satu lagi Tanaim kan. Nah di Ja'ronah itu letaknya di padang pasir, kering kerontang. Kemudian Nabi menanamkan pohon kurma di situ. Beliau tanam karena pohon kurma itu kemudian di situ ada air yang mengalir. Karena mukjizat Nabi,
Air mengalir di situ. Nah, selama beratusan tahun kaum muslimin datang ke situ, menghormati pohon itu, sholat juga di situ, menyentuh pohon itu, Pak, mengusapnya, mengambil berkah dari pohon itu. Selama bertahun-tahun, dan air mengalir dengan deras. Kemudian datanglah pemerintahan Wahabi sekarang ini. Mereka menganggap bahwa perbuatan memuliakan Rasulullah seperti itu adalah kemusyrikan. Ada bekas lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir ke dunia di tempat itu, di rumah Aminah. Di situ, kemudian bekas lahir Nabi itu mereka bangun jadi sebuah masjid. Dan selama ratusan tahun kaum muslimin datang ke masjid itu mengambil berkah dari tempat Nabi lahir ke dunia ini. Datanglah itu, Pak, pemerintahan Saudi. Sesudah itu, lalu bekas-bekas yang ditabarruki itu namanya tabarruk, mengambil berkah dari peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwa mengambil berkah dari Nabi itu sebagai tindakan kultus individu dan dianggap sebagai kemusyrikan. Lalu apa yang mereka lakukan? Itu tempat bersejarah, tempat kelahiran Nabi yang dibangunkan masjid di situ itu, kemudian mereka hancurkan, Pak, mereka ratakan, dan setelah itu dijadikan terminal kandang unta. Jadi unta yang ngangkut jemaah itu di situ diparkir di tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Setelah itu akhirnya diubah lagi, di situ didirikan perpustakaan. Sekarang masih tetap terminal, cuma sekarang bukan terminal unta, tapi terminal bis, kendaraan angkutan situ. Tempatnya kecil, Pak. Kalau Bapak mau pergi ke tempat ke arah pintu Marwah, di situ ada Miladun Nabi, tempat lahir Nabi. Itu udah diratakan. Sekarang tinggal di situ perpustakaan saja. Kalau kita mau masuk ke dalam, Pak, kita mau tabarruk, itu kita harus terpaksa berunding bahwa kita datang ke situ hanya menjenguk perpustakaan saja. Kalau kita datang ke situ dengan niat, misalnya membaca salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dihardik, Pak, disuruh keluar, dianggap itu sebagai perbuatan musyrik. Pohon itu juga yang tempat perjanjian Syajaratul Ridwan itu dipangkas juga, diratakan. Malah kemudian kuburan-kuburan itu para sahabat Nabi yang ada di Baqi itu, Pak, dibolduser oleh mereka, diratakan dengan tanah. Di situ ada kuburan Aisyah, tapi di situ ada kuburan Imam Hasan, di ada kuburan Imam Ja'far, para sahabat-sahabat Nabi yang lain itu diratakan. Sampai sekarang kalau Bapak, saya kira Bapak pasti sudah pernah pergi ke situ, dan kalau ziarah ke Baqi, Bapak akan lihat hanya gundukan tanah aja. Padahal dulu di situ dibangun sebuah masjid itu. Tempat itu, dan orang-orang salat di situ mengambil berkah. Termasuk itu, Pak, di atas Jabal Gubesh itu dulu, di situ ada rumah Ummu Hani. Dulu waktu Rasulullah mau Mi'raj, beliau turun dari Jabal Gubesh itu, dari rumah Ummu Hani menuju Baitullah. Kemudian beliau Mi'raj ke langit. Di tempat Ummu Hani itu, kaum muslimin mendirikan masjid. Mereka berdoa di situ, salat di situ, itu diratakan semua. Dan sebagai gantinya mereka dirikan istana. Jadi kalau kita keluar dari sofa itu kan kita lihat menjulang tinggi bukit dan di atasnya istana. Dulu di situ ada tempat-tempat yang penuh berkah. Bisa tempat Ibrahim berdoa. Buat mereka, kata orang-orang Saudi, ini semua kemusyrikan. Karena itu mereka harus ratakan. Dan ada kisah yang memilukan dari tragedi Ja'ronah itu yang saya sebut. Karena orang banyak berdatangan meminta berkah dari tempat itu, karena tempat itu tempat yang penuh berkah yang pernah disentuh Nabi, mengambil airnya dari situ. Bapak pun kalau sekarang ini mau umroh ke Ja'ronah, di situ ada tulisan, air yang ada di sini sama saja dengan air di tempat manapun. Ada tulisan di situ dalam bahasa Inggris, dalam berbagai bahasa, bahasa Persia, sayangnya tidak ada dalam bahasa Indonesia itu. Ada juga kalau saya tidak salah bahasa Melayu. Memang air yang sekarang itu bukan air yang dulu lagi. Karena setelah itu pemerintah Saudi mencabut pohon itu yang sudah bertahan ratusan tahun. Pohon yang ditanam oleh tangan Nabi sendiri yang mulia itu mereka cabut, dan apa yang terjadi setelah itu? Tempat itu menjadi kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan tidak hidup lagi di situ. Dan akhirnya air sekarang didatangkan lewat tangki itu ke Ja'ronah itu. Dulu berasal dari sumur yang ada di situ, yang memancar dengan deras sehingga sekitar itu menjadi semacam perkebunan yang hijau di tengah-tengah padang pasir. Berkah itu sentuhan tangan Nabi yang mulia itu.
Itu saja Pak sebagian contoh dari perbuatan yang dianggap oleh orang-orang Saudi sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan dan dianggap kemusyrikan. Termasuk misalnya kalau Bapak pun di sana mau menyentuh kuburan Nabi, pasti dihardik oleh askar itu. Syirk. Malah kalau kita kemudian di situ mengucapkan salam agak lama saja, lalu membaca doa, kita akan dihardik juga. Muhammad rijal, qadmat, syirk. Muhammad itu manusia biasa juga, udah mati, katanya. Musyrik ini. Itu sampai disebut begitu. Saya pun kalau mau ziarah ke situ di luar, sebelum saya ziarah itu kan minta izin dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sopan santun kejawaan saja itu. Itu sopan santun Islam juga. Kalau ada menemui Rasulullah itu, saya minta izin. Itu biasanya didekati oleh askar-askar itu. Misalnya mendekati saya, askarnya kurus kering gitu. Datang, syirk, musyrik ini. Berdoa kepada Allah saja. Emang kita berdoa kepada Allah itu? Cuma kita mengucapkan salam kepada Nabi, memohon izin kepadanya untuk masuk ke situ. Dan mungkin Bapak juga pernah lihat ada pengumuman di situ. Tidak boleh meminta kepada yang sudah mati. Di situ ada pengumumannya. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Di kuburan Baqi itu pun ada board besar sekali itu. Saya kira itu billboard tadinya. Ternyata isinya itu peringatan. Ini tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati di sini, itu musyrik. Nah, itulah yang saya maksud, beberapa yang ada di dalam buku-buku yang sekarang mulai dibenarkan itu Pak sekarang ini. Seperti menyentuh kuburan Nabi, mengambil berkah dari tanah kuburan Nabi itu, sekarang itu sudah dianggap betul lagi oleh kitab-kitab yang ada sekarang ini. Karena ternyata itu dicontohkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Nabi meninggal dunia, ada orang datang ke situ, para sahabat menelungkupkan wajahnya pada pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menaburkan tanahnya di atas kepala mereka. Sayyidah Fatimah sendiri juga pernah mencontohkan seperti itu, dan tidak mungkin Fatimah itu musyrik. Dia orang yang termasuk di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadkhira. Bilal juga pernah datang ke situ mengambil berkah dari kuburan Nabi. Imam itu saja, Imam Abu Hanifah Pak, satu saat melihat Imam Ja'far bawa tongkat. Dulu tongkat itu pernah dipakai oleh Nabi. Tongkat itu dipakai oleh Nabi. Abu Hanifah menyerbu tongkat itu dan menciuminya. Karena tongkat itu dulu pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid itu pernah masuk ke medan pertempuran hanya untuk mengambil peci dia yang jatuh di tengah pertempuran, dan dalam peci itu ada selembar rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut orang-orang Saudi sekarang ini itu kemusyrikan yang sekarang mulai tampaknya diluruskan oleh ulama-ulama yang kitabnya saya sebutkan tadi. Kemudian memang Pak, Nabi tidak melarang orang menghormati Nabi dengan cara misalnya mengambil ludah Nabi dan mengusapkan ke wajahnya. Nabi tidak melarang, malah membiarkan para sahabatnya melakukan itu. Malah Nabi memberikan contoh sendiri, beliau bawa air wudhu, kemudian beliau ludahi, kata Rasulullah, usapkan ini ke leher kalian. Itu kan semacam pengambilan berkah yang oleh orang-orang Wahabi dianggap sebagai kemusyrikan. Maksud saya penghormatan yang berlebihan seperti itu yang dianggap orang mungkin Nabi melarangnya katanya. Ternyata tidak. Tapi dalam penghormatan yang biasa seperti mereka berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarangnya bukan karena perbuatan menghormati Nabi dengan berdiri itu sebagai perbuatan yang tercela. Beliau hanya menunjukkan ketawaduannya, kerendah hatiannya di hadapan Nabi. Karena pernah juga Nabi juga datang Ja'far waktu itu menemui Nabi. Ja'far baru pindah dari Ethiopia, dari Habsyi sekarang ini, datang ke Madinah. Nabi menjemputnya. Ketika duduk Nabi berdiri karena kedatangan Ja'far. Itu Nabi sendiri kan menghormati Ja'far dengan berdiri. Kemudian ketika Rasulullah sedang duduk beserta sahabatnya, Fatimah putrinya datang. Beliau berdiri dan mencium tangan Fatimah. Hadis itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi mungkin melarang orang lain berdiri menghormati beliau, tapi Nabi sendiri memberikan contoh menghormati orang lain dengan cara berdiri.
Jadi kalau begitu kita harus melihat hadis Nabi yang melarang berdiri itu, karena Nabi mengatakan, janganlah kamu memperlakukan aku seperti orang-orang memperlakukan raja-rajanya. Jadi itu yang dilarang oleh Nabi, bukan melarang menghormati Nabi. Al-Quran menegaskan kita harus menghormati Nabi sih. Wa yu'azziruhu, dan yang menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak, perihal syafaat pada hari akhirat, sebetulnya ketika saya kumpulkan hadis-hadis itu, waktu itu kita di sini ada, mudah-mudahan si editornya itu, tuh anak saya ada di situ. Saya sebetulnya Pak serahkan kepada dia hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Tapi kemudian dia cerita sama saya, Pak, kalau itu ditambahkan, itu terlalu tebal. Padahal covernya udah dicetak duluan itu Pak. Naskahnya belum selesai, covernya itu udah dicetak duluan. Diperkirakan lembarannya itu sekian gitu. Jadi kalau ditambah lagi nanti Pak, katanya covernya itu tidak menutup ini, jadi tergantung begitu karena terlalu tebal. Ya udah, akhirnya saya beri wewenang untuk memotong banyak hadis. Karena pertimbangan itu, dengan penuh permohonan maaf, tidak semua hadis dikutipkan di situ. Saya cerita ini, ada seorang di negeri antah berantah, tapi ini true story. Dia datang ke negeri antah berantah, orang Arab ini. Kemudian dia memberikan ceramah dan dia membacakan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi. Mengejutkan si pengundangnya, karena yang mengundangnya berharap dia itu tidak membawakan hadis-hadis itu. Lalu si penerjemahnya memotong-motong hadis-hadis itu. Dibuang aja beberapa bagian, tidak dia terjemahkan, dia buang. Dan ini true story Pak. Kenapa yang terjadi? Orang itu kemudian menjelang meninggal dunia, dia menderita satu penyakit yang mengharuskan dokter untuk memotong-motong tubuhnya. Orangnya itu jangkung, kemudian dia berobat ke pokoknya jangan disebutkan itu. Pokoknya dia berobat juga ke negeri antah berantah yang kedua, dan pulang itu asal jangkung itu jadi pendek, potong-potong, karena menurut saya orang-orang mengatakan itu dulu salah dia, kenapa dia memotong-motong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya bilang sama Miftah, jangan, mudah-mudahan Allah melindungi kita tidak dipotong-potong. Itu hanya karena pertimbangan itu saja. Mungkin pada saat yang lain saya akan melanjutkan itu Bu. Sebetulnya ada Rindu Rasul edisi yang kedua. Harusnya di situ dicantumkan nomor 1, tapi pengalaman yang lalu saya sering mencantumkan ke 1, keduanya tidak nongol-nongol. Jadi itu sebutkan Rindu Rasul aja. Tapi nanti yang kedua saya akan cantumkan hadis-hadis tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini juga. Misalnya hadis tentang orang buta yang meminta tolong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi memberikan pertolongan kepadanya, dia dibebaskan dari kebutaannya di dunia ini juga. Kan kata Nabi, syafaat adalah doaku. Jadi syafaat adalah doa yang mustajab, dan sebagian dari doaku itu ditangguhkan pada hari kiamat. Itu artinya sebagian lagi diberikan di dunia ini juga. Jadi doa Nabi yang diijabah itu juga diberikan oleh Tuhan di dunia ini juga. Nah, doa yang diijabah itu kita sebut syafaat. Dan itu saya bisa menurunkan hadis-hadis yang banyak tentang syafaat Nabi di dunia ini, bukan hanya di akhirat. Di situ memang kebanyakan akhirnya di akhirat semua itu Pak. Jadi saya akan menuntut Miftah, kenapa yang di dunianya tidak cantumkan situ? Padahal paling penting ya. Silakan Bapak. Saya pernah mendengar Pak Ustadz, sebetulnya alam semesta ini dan beserta isinya, termasuk kita manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena Muhammad. Kalau tidak karena Muhammad, kita semua tidak ada di sini begitu. Nah, sayangnya waktu itu saya tidak mendengar rujukannya dari ceramah dari seseorang gitu. Saya mohon Pak Ustadz menjelaskan lebih rinci dan mungkin ada rujukannya gitu, apakah itu di Al-Quran atau di hadis. Terima kasih. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, disebutkan beberapa hadis dan As-Suyuti mengutipnya dari beberapa sumber. Ibu bisa lihat di situ ketika menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika Adam memperoleh dari Tuhannya beberapa kalimat, kemudian dia bertaubat dengan kalimat itu. Kalimat itu adalah kalimat tawasul Nabi Adam kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ayat itu, As-Suyuti menurunkan banyak hadis-hadis. Di antaranya ada hadis yang berbunyi begini: ketika Nabi Adam berbuat kesalahan itu dan kemudian dia diusir dari surga, kemudian Nabi Adam berdoa begini, ya Allah, demi Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Lalu Tuhan bertanya, walaupun Tuhan Maha Tahu, mengapa engkau menyebut nama Muhammad? Kemudian Nabi Adam berkata, ketika aku melihat kepada Arash, aku melihat di situ nama Muhammad didampingkan dengan namamu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata ditulis di Arash itu, Allah itu berdampingan dengan kata Muhammad. Dan aku yakin bahwa engkau tidak mendampingkan satu nama di samping namamu kecuali orang itu adalah orang yang paling kau cintai. Kemudian Allah berkata, betul engkau hei Adam, sesungguhnya kalau tidak karena dia, tidak akan aku ciptakan engkau. Laula huwa lama khalaqtuka. Kalau tidak ada dia, tidak akan aku ciptakan engkau. Dalam riwayat yang lain, hadisnya berbunyi begini, sekiranya tidak karena dia, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Saya tidak bisa menyebutkan hadis-hadis yang meriwayatkan itu, tapi itu semua disebutkan di dalam buku Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur itu, yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Tadi Pak Jalal ini apa, umat Nabi Muhammad kemudian itu akan lebih istimewa daripada sahabat. Sementara saya lihat Al-Quran dalam surat Waqiah mengatakan bahwa itu akan terbagi dua kelompok, kanan dan kiri ya. Yang kanan itu adalah lebih banyak berisi umat Nabi Muhammad yang terdahulu daripada yang terkemudian. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh, di dalam Al-Quran ya, itu surat Waqiah. Ya. Wa katsiru minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Banyak pada umat terdahulu dan sedikit pada umat kemudian. Tapi saya harus melihat dulu lah surat Al-Waqiahnya. Ayah saya itu hafal surat Al-Waqiah, dan ayah saya berpesan supaya kalau saya tidak ingin kekurangan rezeki, katanya hafalkan surat Al-Waqiah itu. Dan karena saya sampai sekarang tidak kekurangan rezeki, jadi tidak hafal surat Al-Waqiah itu. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kelompok-kelompok terdahulu itu yang paling dahulu mendekati Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ditempatkan di surga Naim. Thullatun minal awwalin, banyak dari umat terdahulu dan sedikit dari umat yang terakhir. Kalau fullah itu diterjemahkan sebagai banyak. Dan ini menurut para ahli tafsir menunjuk kepada kelompok as-sabiqun as-sabiqun, dan tidak menunjuk bahwa al-awwalin di situ untuk para sahabat dan al-akhirin itu untuk selain zaman para sahabat. Untuk sementara saya akan mencoba membaca lagi beberapa kitab tafsir apa yang dimaksud dengan kata fullah, yang kita terjemahkan sebagai banyak pada umat terdahulu dan sedikit pada umat yang kemudian. Karena kalau kita melihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan bahwa paling banyak yang masuk surga itu dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada umat-umat sebelumnya, kata begitu. Dan sekali lagi ini tidak menunjukkan kepada para sahabat Nabi. Ada hadis Nabi yang saya ketahui kemudian dhaif hadis itu, bahwa yang paling baik adalah orang yang sezaman dengan aku, kemudian zaman sesudahnya, kemudian zaman sesudahnya, dan umat yang paling buruk adalah umat yang menjelang hari kiamat terjadi. Jadi di situ ada teori tentang evolusi yang regresif. Umat ini makin lama makin buruk, umat ini makin lama makin jelek, makin jauh dari Rasulullah makin jelek umat ini, berdasarkan hadis itu. Tetapi hadis itu pertama bertentangan dengan ayat Al-Quran, bahwa menurut Al-Quran seperti dalam surat Shaf, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Apa Ustaz? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal
musyrikun yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir bermaksud untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun benci orang-orang yang kafir. Bahwa agama Islam itu nanti akan dimenangkan di atas seluruh agama. Gitu kata Al-Quran. Kemudian juga prinsip evolusi dalam Al-Quran itu saya lihat adalah prinsip makin lama makin sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaannya. Jadi proses ini umat manusia itu secara keseluruhan juga bergerak ke arah kesempurnaan. Bahwa agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dan begitu juga umat manusia menurut saya makin lama itu makin beradab. Boleh jadi kita melihat kebiadaban manusia kini, tapi kalau kita baca sejarah masa lalu itu lebih biadab lagi, lebih mengerikan lagi. Tapi kita memerlukan pembicaraan yang lain. Tapi untuk sementara mungkin ya Pak, saya bersikukuh untuk berpendapat bahwa umat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau mungkin tidak seluruhnya ya, karena di zaman sahabat ada sahabat-sahabat yang sangat mulia yang tidak bisa ditandingi oleh umat-umat sesudahnya ini. Ada juga sahabat-sahabat yang semulia. Tapi di zaman itu juga ada beberapa sahabat yang kalah imannya sama kita yang datang kemudian itu. Bapak baca surat Jumu'ah di sini. Di situ diceritakan apabila mereka itu melihat perdagangan dan hiburan, mereka tinggalkan engkau berdiri sendirian. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi itu ceritanya Rasulullah sedang khutbah, lalu kebetulan lagi musim pekan. Jadi pekan itu dulu, pasar itu dulu ada pasar Jumat kan, pasar Minggu, pasar Bo gitu. Jadi nah itu ada pasar Jumat. Jadi ketika hari Jumat datang rombongan pedagang itu untuk menarik pembeli, waktu itu mereka memukul-mukul genderang. Para sahabat sedang salat Jumat bersama Nabi, mendengar suara genderang dan tukang dagang itu bubar itu, meninggalkan Nabi. Dan itu bukan terjadi satu kali, ada kebiasaan. Sampai Al-Quran menyebutkannya dengan kata idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaihi wa tarakuka qa'ima. Surat Jumat. Itu biasa mereka itu kalau melihat perdagangan dan hiburan, mereka tinggalkan engkau berdiri sendirian. Itu sahabat Nabi. Tapi tentu ada di antara sahabat Nabi itu yang tetap tinggal di situ. Kebanyakan bubar. Nah, dibandingkan dengan kebanyakan sahabat waktu itu, kita lebih baik, alhamdulillah. Bahkan ketika dagang pun, kita tinggalkan dagang kita untuk melakukan salat Jumat. Itu hebatnya sini. Kantor-kantor ditinggalkan itu semua, langsung salat Jumat. Itu para sahabat, mereka tinggalkan salat Jumat untuk mendatangi kantor. Jadi itu bedanya kita dengan sebagian besar sahabat Nabi. Tapi tentu kita tidak bisa dibandingkan dengan beberapa orang sahabat Nabi yang mulia, yang tingkat keimanannya sangat tinggi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada tandingannya apa-apa. Yang saya maksud itu dibandingkan dengan rata-rata tadi itu, yang mayoritas. Jadi mayoritas kita kayaknya lebih baik dari mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah gitu. Kita harus syukuri itu, jangan kita benci. Mudah-mudahan, atau itu keinginan kita atau keinginan saya sajalah. Mudah-mudahan kita lebih baik dari sebagian besar sahabat itu. Kalau menandingi sekelompok kecil sahabat Nabi yang sangat mulia, kita tidak bisa itu. Ya mungkin kita tidak dididik langsung sih oleh Rasulullah. Tapi bayangkan itu yang dididik langsung oleh Rasulullah masih kabur salat Jumat hanya karena ada perdagangan dan hiburan. Padahal itu dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dididik oleh orang-orang seperti saya yang tidak mirip dengan Rasulullah sedikit pun, kecuali karena keislamannya saja. Yang lain-lainnya tidak ada mirip. Tapi kan lumayan, kita tidak pernah meninggalkan salat Jumat karena menghadiri perdagangan atau hiburan. Saya mohon maaf untuk bagian yang terakhir ini. Tapi marilah kita saling menghormati pendapat itu. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak yang percaya sahabat lebih baik, monggo. Ya silakan Ustaz, kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa anta ja'alaka habba ilayya mimma siwaka wa anta ja'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika dha'idan an isyanik wa munun bin nazari ilaika alayya wa anzur bi'ainil wuddi wal adfi ilayya wa la tasrif anni